Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanasi Budiawan dan rekan saya Fitri Dwi Oktaviani. Di sini saya akan membuat video tentang teori-teori pada nebu pada anak kecil atau bayi. Dan nanti kita pakai alat nebu laser. Ini seperti yang bisa dilihat, setelah kita nebu, kita nanti akan melakukan cupping untuk berusaha untuk mendorong darahnya untuk keluar. Jadi kita pakai teknik nebu dan cupping. Setelah ini kita pakai media nebu. Kita butuhkan ini selang nebu atau ini seperti ini, dan kita butuhkan NaCl. Selain itu kita juga butuhkan baby oil untuk keperluan cupping. Seperti itu, nanti kita lanjut ke video. Oke, yang pertama kita cek dulu menggunakan stetoskop bagian mana paru yang banyak mengandung itu sputum. Jadi kita bisa fokuskan cupping terhadap di paru yang banyak sputum tersebut. Nah, kita boleh cek dulu menggunakan stetoskop. Nah, setelah saya cek, suara wheezing yang saya dengar ada di lobus kanan tengah, di bagian tengah. Jadi kita fokuskan nebu dan cupping di paru bagian kanan seperti itu. Nanti lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang saya sudah di posisi seperti ini. Untuk posisi bayinya bisa tertidur atau duduk seperti ini senyamannya. Tadi saya coba sudah tidurkan, bayinya sulit. Jadi kita memilih untuk posisi yang seperti ini, duduk. Bisa juga lah. Ini nanti caranya gampang aja, tinggal ditempelkan ke mulut dan hidung. Jadi kita meng-cover mulut dan hidung untuk maskernya ini. Yang pertama-tama kita hidupkan dulu ini, dan kita tempelkan ke bayinya, hidung dan mulutnya seperti ini. Gitu. Ini sekitar 5-15 menit atau hingga obatnya habis. Seperti ini. Tuh. Nah, ini nanti sampai obatnya habis. Selanjutnya, setelah dinebu, kita lanjut ke massage untuk merilis interkotalisnya yang tegang karena batu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cupping setelah kita melakukan nebu dan massage. Nah, kita bisa cupping di bagian dada kanan atau lobus kanan yang lebih banyak, karena seperti di awal tadi kita sudah mengecek jadi yang memiliki banyak skrotum ada di paru kanan atau lobus kanan bagian tengah. Jadi kita fokuskan ke kanan, walaupun kiri juga kita bisa cupping gitu. Nah, setelah cupping di bagian depan, lalu kita cupping di bagian belakang. Nah, cupping kita
sekitar 5 sampai 15 menit atau keluarnya skotum seperti itu. Nah, contoh cappingnya seperti ini. Kita posisikan dulu nyamannya bayi, kita ikutin dulu gimana, atau ini bisa seperti ini. Kita arahkan ke tengah untuk mendorong skotumnya, kita terus bisa capping. Nah, itulah kenapa kita arahkan ke tengah, karena untuk mendorong skotum itu keluar ke atas atau mulut. Nah, kita arahkan ini untuk mendorong skotum itu ke mulut. Nah, pastikan bayi juga merasa nyaman saat kita capping seperti ini. Kita capping terus sampai 10-15 menit atau 5-15 menit cukup. Nah, setelah di depan kita pindah ke belakang nanti. Nah, setelah itu kita bisa posisikan bayi seperti ini. Kita ganjal guling untuk kenyamanan bayi. Lalu kita bisa capping di bagian labus kanan. Jadi kita fokuskan capping ke labus kanan. Seperti ini. Nah, posisi ini mendorong skotum untuk lebih cepat keluar atau bisa dimuntahkan. Jadi kita bisa posisikan seperti ini lebih lama agar posisi bayi itu juga nyaman. Ini kita balikkan lagi. Seperti itu. Oke, itu saja tutorial dari kami atau teknik-teknik dari kami. Semoga bisa membantu kalian semua untuk mungkin ada permasalahan batuk dan pilek di bayi atau anak kecil, bisa menggunakan teknik nebu, lalu dimasas dan di tapping seperti itu. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.